Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita bahas soal pertama. Yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf di atas adalah. Di sini teman-teman ada kata gagasan utama. Jadi gagasan utama dalam suatu teks itu kamu bisa cari dulu terlebih dahulu inti dari pembicaraan yang ada di dalam teks gitu ya, atau pokok permasalahannya apa yang sedang dibicarakan, seperti itu. Nah, biasanya gagasan utama itu tertuang di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teks yang sudah ada gitu ya, kalimat utamanya di sini adalah kalimat pertama, seperti itu. Jadi di sini isinya pengelola Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2009 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kalimat utama ini, kita bisa ngambil apa sih inti pokok yang sedang dibicarakan gitu ya. Yang sedang dibicarakan di sini adalah perkiraan jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah gitu. Kenapa? Karena di paragraf selanjutnya dia menjelaskan terkait perkiraan pengunjungnya seperti apa gitu ya. Dijelaskan perkiraan ini dirasa tidak berlebihan mengingat membludaknya pengunjung pada tahun lalu. Sebagai daya tarik pengunjung, pengelola menyiapkan berbagai acara hiburan dengan tema pesta rakyat, diantaranya pesta kembang api, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, gagasan utama yang tepat gitu adalah perkiraan jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Jadi jawabannya opsi yang C. Untuk opsi yang A masih kurang tepat gitu ya, pesta kembang api di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kurang tepat karena ini merupakan kalimat penjelas hal yang membuat pengunjung itu membludaknya pengunjung gitu ya. Salah satunya karena pengelola itu menyiapkan pesta kembang api gitu. Jadi karena yang ditanya gagasan utama ini masih kurang tepat. Begitu juga opsi B, membludaknya pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kurang tepat untuk gagasan utama. Untuk opsi yang D, daya tarik pengelola Taman Mini Indonesia Indah, kurang tepat karena masuknya kalimat penjelas ya. Begitu juga dengan opsi yang E, masih kurang tepat untuk jadi gagasan utama. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami.
Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gapmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Kita bahas soal berikutnya. Gagasan utama paragraf di atas adalah. Nah, yang ditanyakan masih sama, teman-teman. Masih gagasan utama. Jadi kamu silahkan cari inti pokok permasalahan yang ada di dalam teksnya gitu ya. Biasanya dituangkan di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya itu bisa di awal paragraf kalimatnya, kemudian bisa juga di akhir paragraf kalimatnya. Nah, berdasarkan teks yang sudah disediakan, teman-teman, kalimat utama untuk teks ini ada di awal kalimat gitu ya, atau kalimat pertama, dimana isinya adalah setiap orang baik muda ataupun tua tertarik pada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu pokok permasalahan atau inti dari yang dibicarakan, bahwa setiap orang itu tertarik pada kegiatan-kegiatan yang menarik seperti itu. Nah, hal itu dikuatin dengan penjelasan kegiatan yang menarik itu merupakan kegiatan yang menggembirakan, seperti itu, menyenangkan dan mengasihkan. Kegiatan menarik juga bisa berupa permainan, setengah pekerjaan, atau sepenuhnya pekerjaan. Misalnya bermain sepak bola, bermain sandiwara, memelihara burung, dan beternak ayam petelur gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil gitu ya inti dari bermain sandiwara, memelihara burung, dan beternak ayam petelur gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil gitu ya inti dari pembicaraan atau pokok pembicaraannya itu adalah setiap orang tertarik pada kegiatan yang menarik. Makanya jawabannya adalah opsi yang A. Untuk opsi yang B masih kurang tepat. Nah, ini merupakan kalimat penjelas seperti itu ya. Begitu juga opsi C, D, dan juga E. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kita bahas soal berikutnya. Nilai budaya yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas adalah. Jadi teman-teman, kalau kalian ditanya terkait dengan nilai budaya, silakan teman-teman cari gitu ya nilai di dalam cerpen ini yang berhubungan dengan adat istiadat, kemudian kebudayaan serta kebiasaan suatu masyarakat. Nah, biasanya teman-teman bisa dinilai atau diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, ataupun gaya bicara tokoh, ataupun kebiasaan yang berlaku seperti itu. Dan termasuk juga salah satunya adalah lagu seperti itu ya, karena di dalam teks ini membicarakan terkait dengan lagu daerah seperti itu. Sekarang kita baca dulu penggalannya biar kita tahu nilai budaya yang terdapat dalam penggalannya. Saya ingin lagu Gending Jawa. Tolong Pak Supir, Bapak ini tidak suka lagu pop Indonesia. Padahal lagu itu kesukaan saya. Dia meminta ditukar saja dengan Gending Jawa, tetapi saya tidak punya kaset Gending Jawa, kata sopir. Saya punya. Saya tidak pernah meninggalkan kaset Gending Jawa setiap saya bepergian. Ini kaset lagu kesukaan saya, Gending Jawa. Para penumpang mendengarkan lagu itu, tetapi beberapa saat saja kemudian terdengar orang berteriak, bolehkah lagu itu ditukar? Nah, jadi Kak, di sini kita bisa melihat nilai budayanya itu adalah mencintai lagu daerah gitu. Kenapa? Karena kebiasaan tokoh di sini meminta ke Pak Supir untuk didengarkan atau untuk diputar lagu Gending Jawa, di mana lagu Gending Jawa itu merupakan salah satu budaya di daerah Jawa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, mencintai lagu daerah. Baik teman-teman, di sini kakak punya soal latihan. Buat teman-teman silahkan dikerjakan soal latihannya dan jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.